Ketika mengharap Hawa agar Adam memilih kehidupan dunia, apa kata Adam alaihissalam? Ilaiki anni, fa inni innama utitu min qibaliki. Kau pergi ke sana, udahlah nggak usah, kata dia. Kau pergi sana, kata dia. Aku nih gara-gara engkau nih. Ya, tidak bisa disalahkan sebenarnya Hawa. Karena kita tahu Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita adalah godaan buat lelaki. Dan istri, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kau menghadapi mereka. Godaan dari mereka, mereka menuntut ini, mereka minta ini dan itu. Itu adalah kodratnya wanita yang memang diciptakan untuk menghiasi kehidupan ini dan mendampingi seorang laki. Tapi tetap ada sisi negatif yang kita harus hati-hati dengan mereka. Tapi kata Allah, kalau kau maafkan mereka, kau lupakan kesalahan mereka, kau ampuni mereka, itu lebih baik buat kalian. Khalli baini wa baina malaikati rabbi. Sudah biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Rabbku. Itu kata Nabi Adam. Biarkan sudah. Maka malaikat datang. Faqabadhuhu. Dicabut nyawanya. Wa ghassaluhu. Dimandikan Nabi Adam. Ini kita akan lihat bagaimana syariat orang setelah meninggal dunia. Malaikat datang untuk memberikan pelajaran. Karena kita tahu kisah Habil dan Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil dan ceritakan bahwasanya kisah itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di tempat. Beliau sudah berangkat haji dalam beberapa riwayat. Sehingga Qabil ketika itu dia nggak tahu akan melakukan apa dengan jasad saudaranya. Maka akhirnya Allah kirim burung gagak mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Di sini dijelaskan bahwa dimandikan terlebih dahulu. Setelah dimandikan, wa kaffanuhu, dikasih kafan, wa hannatuhu, dikafani, kafan yang udah dibawa oleh malaikat-malaikat, dan dikasih parfum, kasih minyak wangi, wa hafaru lahu, kemudian digali buat Nabi Adam. Mereka udah bawa peralatan untuk menggali. Nih pelajaran penting. Wa alhadu lahu, kemudian dibikin lahat. Kuburan itu ada dua macam. Ada yang dibelah buminya tuh, tanahnya di tengah, dibelah, dimasukin jasadnya. Ada yang modelnya lahat. Jadi arah kiblatnya dilobangin. Sebesar jasad yang dimasukin nanti. Nabi Adam pakai lahat. Ini mereka bikin lahat, mereka gali kuburan, mereka bikin lahat. Setelah itu mereka mensolatnya, belum dikuburkan nih. Dimandikan, dikafani, parfumi, lalu mereka bikin kuburan, gali kuburan. Malaikat-malaikat mengajarkan kepada anak-anak Adam. Thumma dakhalu qabrahu. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, fawada'uhu fi qabri. Maka Nabi Adam diangkat dan disunahkan untuk jenazah itu untuk memasukkannya dari arah kaki kuburan. Kakinya. Jadi kepalanya terlebih dahulu. Itu sunnahnya tuh. Walaupun kalau mau susah Ustaz, karena gak nyaman. Ini gak apa-apa, yang penting bagaimana berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada jenazah itu. Tapi sunnahnya dari arah kaki. Dibawa, kemudian fawada'uhu fi qabri.
dimasukkan ke dalam kuburannya. Karena modelnya lahat, maka dimasukkan. Seperti ada selorokan deh. Lahat itu, nih kalau kuburannya kayak gini nih, nah itu di sini lubang. Jasad itu dimasukkan, kemudian ditutup. Faham nggak tuh? Kalau nggak paham nanti ke kuburan. Berangkat, lihat tuh. Di Madinah tuh yang dipakai sistem lahat. Dua-duanya boleh. Setelah dimasukkan, waba'u alil labin. Ditutup, selorokan itu ditutup pakai batu bata yang nggak dibakar. Batu bata yang tidak dibakar. Agar apa? Agar ketika orang-orang menutupinya dengan tanah, maka jasadnya tidak terkena tanah langsung. Walaupun kelak dia akan dimakan oleh tanah, tapi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Tsumma kharaju minal qabr. Kemudian setelah ditutup, mereka keluar dari kuburan. Tsumma hasaw alaihi turab. Kemudian mereka mengambil tanah, menutupinya dengan tanah galian itu. Tsumma qalu. Kemudian mereka berkata, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai anak cucu Adam, kayak gini nih sunnah kalian. Jadi jamaah, banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini ketika tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini itu perlu petunjuk dari langit. Allah akan turunkan petunjuknya. Allah kirim utusan-utusannya, Allah kirim malaikatnya. Yang mengikuti dapat petunjuk. Dan tidak akan ada kesedihan. Dan tidak akan ada rasa takut.